Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Bilqis dari kelas 10-8. Saya akan membuat video remedial tentang permintaan, penawaran, dan elastisitas. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Macam permintaan ada 3. 1. Efektif adalah permintaan yang disertai pembayaran dan sudah terjadi pembelian. Potensial adalah kemampuan membeli tapi belum terjadi pembelian. 3. Absolut, permintaan yang tidak ada kemampuan untuk membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang. Kedua, harga barang lain. Ketiga, pendapatan. Keempat, selera. Kelima, perkiraan di masa depan. Hukum permintaan adalah jika di situ barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Tetapi jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor yang dianggap tidak ada. Selanjutnya, fungsi permintaan. Q sama dengan A kurang BP. Rumusnya P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Keterangannya, A konstanta atau nilai A harus positif, B negatif. P sama dengan harga, P1 sama dengan harga mula-mula, P2 harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan, Q sama dengan jumlah barang, Q1 adalah jumlah barang mula-mula. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurva yang menghubungkan antara jumlah barang dengan harga. Faktor adanya perubahan ada pendapatan, selera, tradisi, model, jumlah penduduk, dan perkiraan dan harapan masyarakat. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun ceteris paribus. Pergeseran kurva. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, ekspektasi serta harapan produsen, harga barang dan jasa lain. Selanjutnya, fungsi penawaran. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga P dengan jumlah barang Q yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran adalah Q sama dengan A tambah BP atau P sama dengan A tambah BQ. Keterangannya, Q sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, P harga barang per unit, A angka konstanta atau berupa angka, B gradien atau kemiringan atau yang ada hurufnya. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi penawaran dapat dicari dengan menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Untuk menggambar grafik fungsi penawaran, caranya dengan menentukan titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q dengan ketentuan pertama, memotong sumbu P syaratnya Q sama dengan 0. Kedua, memotong sumbu Q syaratnya P sama dengan 0. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Perhitungan koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas permintaan sama dengan persen perubahan permintaan per persen perubahan harga. Rumusnya ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Keterangan ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q perubahan jumlah permintaan, Q sama dengan jumlah permintaan awal, P harga awal. Nilai atau tanda negatif akan diabaikan dalam menghitung koefisien elastisitas. Jenis elastisitas permintaan. Pertama, permintaan elastis atau ED lebih besar dari 1. Permintaan disebut elastis jika koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Kedua, permintaan inelastis atau ED kurang lebih dari 1. Permintaan disebut inelastis apabila koefisien elastisitas permintaannya kurang dari 1. Ketiga, permintaan elastis uniter atau ED sama dengan 1. Permintaan disebut elastis uniter apabila koefisien elastisitas permintaannya sama dengan 1. Yang keempat, permintaan elastis sempurna atau tata hingga. Permintaan disebut elastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tata hingga. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. Permintaan disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya 0. Dalam dunia nyata, sebagian besar permintaan bersifat elastis uniter, dan inelastis. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastis permintaan adalah pertama, kesediaan barang substitusi,
Kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk satu barang. Ketiga, kategori barang, kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Dan terakhir, keragaman penggunaan barang. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Perhitungan koefisien elastisitas penawaran adalah S sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Rumusnya, S sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Keterangan S sama dengan koefisien elastisitas penawaran, delta P perubahan harga, delta Q perubahan jumlah penawaran, Q jumlah penawaran awal, P harga awal. Jenis elastisitas, pertama penawaran elastis atau S lebih besar dari 1. Penawaran disebut elastis jika koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1, artinya persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Kedua, penawaran inelastis atau S lebih kecil dari 1. Jika koefisien elastisitasnya lebih kecil daripada 1, artinya persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Ketiga, penawaran elastis uniter atau S sama dengan 1. Jika koefisien elastisitasnya sama dengan 1, artinya persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Keempat, penawaran inelastis sempurna atau S sama dengan tak terhingga. Jika koefisien elastisitasnya sama dengan tak terhingga, artinya pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna atau S sama dengan 0. Jika koefisien elastisitas penawarannya 0, hal ini terjadi karena berapapun harga perubahan, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, daya tahan barang, mobilitas faktor produksi, dan kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Mekanisme pembentukan harga keseimbangan atau harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penerapan untuk pada harga keseimbangan digunakan dalam mencari harga dan jumlah keseimbangan apabila data yang dimiliki bentuk fungsi permintaan dan penawaran. Rumus syarat keseimbangan QP sama dengan QS atau PO sama dengan PS. Selanjutnya, pasar dan aktivitas ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga-harga tawar-menawar bertujuan memperoleh kesepakatan harga. Ciri-ciri pasar, pertama terdapat calon pembeli dan penjual, kedua terdapat barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, ketiga proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak, keempat interaksi antara pembeli dan penjual baik secara langsung atau tidak langsung. Fungsi pasar, sarana distribusi, pembentuk harga, promosi. Kategori pasar, pertama pasar konsumsi. Contohnya pasar buah, kelontong, dan baju. Kedua, pasar menurut waktu. Contohnya pasar kaget, harian mingguan, bulanan, tahunan. Ketiga, pasar luas kegiatan distribusi. Contohnya pasar lokal, daerah, nasional, internasional. Keempat, pasar menurut bentuk fisik. Contohnya pasar konkret atau abstrak. Kelima, pasar menurut struktur ekonomi. Contohnya pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Struktur pasar barang atau output. Pasar persaingan sempurna, struktur pasar yang paling ideal karena akan menjamin wujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa. Ciri-ciri, pertama terdapat banyak penjual dan pembeli, kedua adanya kebebasan keluar masuk pasar, ketiga barang yang diperjualbelikan atau sama. Pasar monopoli, suatu bentuk pasar yang terdiri atas satu penjual. Ciri-ciri pasar monopoli, terdapat satu penjual dan promosi iklan kurang diperlukan. Kedua, pasar oligopoli, yang terdiri atas berupa produsen terdiri dua perusahaan, yaitu pasar duopoli. Ciri-cirinya, terdapat sedikit penjual yang menjual produk substitusi, terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Ketiga, pasar monopolistik, pasar yang berada di antara dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-cirinya terdapat banyak penjual, barangnya berbeda corak, dan persaingan promosi penjual sangat aktif. Struktur sumber daya atau input. Pasar input disebut juga pasar faktor produksi rumah tangga menyediakan input berupa sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pasar faktor produksi alam atau tanah, pabrik atau kantor kios lahan pertanian, tenaga kerja, permintaan dan penawaran, faktor produksi modal, nilai guna barang dan jasa.
Selanjutnya, pengaruh pajak pada keseimbangan harga pasar. Pajak yang dikenakan pada suatu barang akan mempengaruhi keseimbangan barang tersebut. Sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak tetap atau lump substat dan pajak proporsional atau proportional tax. Pengaruh subsidi keseimbangan harga pasar. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Pengaruh subsidi terhadap penawaran berlawanan dengan pengaruh pajak. Penjual marginal adalah harga pasar atau sudah ada kesepakatan belum dapat keuntungan. Penjual submarginal adalah harga pokok di atas harga pasar. Pembeli super marginal adalah tafsiran di atas harga pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal permintaan. Di dalam pasar didapat fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 kurang 2P. Maka berapa banyak jumlah permintaan pada saat harga P sama dengan 10? Jawab, diketahuinya QD sama dengan 40 2P. P sama dengan 10. Ditanya Q sama dengan, jadi caranya QD sama dengan 40 kurang 2P. QD sama dengan 40 kurang 2 kali 10. QD sama dengan 40 kurang 20. QD sama dengan 20. Jadi pada saat harga P-nya 20 diperoleh jumlah permintaannya yaitu 20. Contoh soal penawaran. Johnny menjual jamu alami pada saat pasar ramai. Johnny menjual jamunya dengan harga Rp 60 per unit dan jumlah yang ditawarkan adalah 20 unit. Sementara pada saat Johnny menjual jamunya harga 80 per unit, maka jumlah yang ditawarkan adalah 30 unit.
Jawab. Diketahuinya itu sama dengan P1 sama dengan yang 60. P2 sama dengan 80. Q1 sama dengan 20 unit. Q2 sama dengan 30 unit. Ditanya fungsi penawaran. Jadi Q min 20 per 30 kurang 20 sama dengan P kurang 60 per 80 kurang 60 sama dengan Q kurang 20 per 10 sama dengan P kurang 60 per 20. Selanjutnya ini kali silang. Jadi Q kurang 20 dikali 20 sama dengan P kurang 60 kali 10. Hasilnya jadi 20 Q kurang 400 sama dengan 10 P kurang 600. Selanjutnya 400 ini ke ruas sebelah kanan. Jadi 20 Q sama dengan 10 P kurang 600 ditambah 400. 20 Q sama dengan 10 P kurang 200. Jadi hasilnya Q sama dengan 0,5 min 10. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 0,5 min 10. Contoh soal elastis permintaan. Jika harga suatu barang naik sebesar 10% dan jumlah barang yang diminta turun sebesar 20%, berapakah elastisitas harga permintaan? Jawab. ED sama dengan min 20% per 10% sama dengan min 2. Elastisitas harga permintaan ED adalah min 2, yang berarti permintaan bersifat elastis. Contoh soal elastisitas penawaran. Jika harga suatu barang naik sebesar 8%,
dan jumlah barang yang ditawarkan naik sebesar 12%, berapakah elastisitas penawaran atau ES? Jawab. S sama dengan 12% per 8% sama dengan 1,5. Elastisitas harga penawaran atau S adalah 1,5, yang berarti penawaran bersifat elastis.